apa aja kebiasaan Miss Rempong yang sama dengan orang Indonesia? Kebiasaan anak ini yang mirip orang Indonesia, mungkin kalian gak bakalan percaya ya. Yang pertama adalah dia kalau habis pup itu harus cebok menggunakan air. Good morning, excuse me. Molek ka. Enak. Ada kok pembuka. Enggak. Why it look like I don't have eyebrows? Auntie, why it look like I don't have eyebrows? Okay, time to eat. Awas, awas. It looks so blended. Hey! Hey! Look at her. Ada. Auntie, look at me. Dia mau makan daging bebek, teman-teman. Bebek panggang ya. Bebek ya? Bebek, iya kayaknya. Bebek. Nah ini teman-teman, segini tadi harganya $40. Cuma aku tuh nggak makan teman-teman, karena ini tuh motong-motongnya itu apa namanya, sama daging-daging yang lain ya. Nah teman-teman, di video kali ini Boke mau seperti judulnya ya, yaitu kebiasaan anak Hongkong yang mirip dengan Auntie, I forgive orang him. Indonesia. What? Okay. I forgive him because today he's good Okay. at the bus. He Okay. did not hurt us. So I forgive him Oke. today. Dia baik loh. Ada temennya yang nakal banget teman-teman, kalau di bis sekolah itu usil ya, bukan nakal ya, usil gitu ya. Jadi dia tuh sebel, selalu diusilin sama temennya yang usil itu cowok. Katanya hari ini temennya itu baik, nggak ngusilin dia sama temennya yang lain, jadi dia memaafkan katanya. So, apa aja kebiasaan Miss Rempong yang sama dengan orang Indonesia? Kebiasaan anak ini yang mirip orang Indonesia, mungkin kalian gak bakalan percaya ya. Yang pertama adalah dia kalau habis pup itu harus cebok menggunakan air. Dan ini tuh ceritanya pertama kalinya kenapa dia seperti itu. Jadi waktu dia masih bayi atau waktu dia masih baby itu kan biasanya dia pup di Pampers ya, mumpung dia nggak
tahu bahasa Indonesia, biar dia makan dan boleh bicara. Jadi habit atau kebiasaan dia itu karena Boke yang jagain waktu bayi itu, kalau dia pup di pampers biasanya Boke itu cuci menggunakan air di wastafel. Jadi tak cungkirin kayak gini kan, terus tak cuci kayak gitu, dan itu ternyata menjadi kebiasaan dia sampai saat ini. Walaupun nggak dicuci pakai air, tapi dia itu pakai tisu basah teman-teman. Dia nggak mau pakai tisu kering doang karena menurut dia itu terlalu kotor kayak gitu ya. Tapi kalau tisu basah itu juga harus sampai berkali-kali, tapi kalau menggunakan air dia itu lebih apa ya, lebih nyaman kayak gitu. Tapi karena sekarang udah ada yang namanya tisu basah untuk cebok, jadi ya sekarang pakai tisu basah teman-teman. Khusus ya, ini tisu basah bukan ini tuh bukan tisu basah yang untuk wipes tangan, bukan, tapi khusus emang untuk bagian itu. Dan kemudian yang kedua adalah dia selalu makan sarapan pakai nasi teman-teman. Dia tuh paling suka makan nasi, gak tau kenapa, padahal aku tuh nggak makan nasi kalau sarapan ya. Tapi kalau dia itu, kalau tak bikinin sarapan kayak misal roti atau misal makaroni atau apa, itu kayak nggak begitu suka. Tapi kalau misalnya nasi, lauknya apapun, jadi pas sarapan sebelum sekolah itu lauk apapun pasti dia makan teman-teman. Lucu banget kan. Kemudian yang ketiga adalah makan pakai tangan teman-teman. Ya seperti kalian sering lihat lah. Sebenarnya ini nggak bagus ya, karena Boke juga bukan nggak bagus, maksudnya budaya sini sama budaya Indonesia kan pasti beda. Nanti takutnya dia keteluen itu kebiasaan sampai besar. Jadi kalau untuk makan pakai tangan, Boke selalu nggak ngebolehin kayak gitu. Kecuali untuk kayak tadi pagi kayak sarapan nasi roll itu masih boleh pakai tangan. Tapi kalau untuk makan nasi itu selalu pokoknya tak kasih tahu ke dia, karena habit atau kebiasaan kita kan emang berbeda. Kemudian apalagi ya, mandi. Jadi kebanyakan anak Hongkong itu kalau mandi itu pakai di bagian mukanya itu dipakai handuk kecil, kayak hand kecil kayak gitu, kemudian baru digerujuk. Dan digerujuk pun itu nggak boleh kena muka, kayak nanti mereka tuh bakalan kalau kena air itu megap-megap teman-teman, jadi kayak nggak bisa nafas kayak gitu. Tapi kalau karena dia yang jagain aku sejak kecil ya, sebelum umur 1 tahun itu, kalau mandi itu tak gerujuk teman-teman. Jadi pakai shower itu tak gerujuk. Dan alhamdulillah ya pasti kita tahu lah ya, maksudnya dia bisa atau enggak. Dan ternyata sampai sekarang, sampai dia usia 7 tahun, dia kalau mandi itu langsung shower itu langsung dikerucut dari atas. Tapi kalau misalnya kalian tahu, di sini kebanyakan anak-anak itu, kalau anak-anak di sini tuh kalau mandi itu biasanya mereka menggunakan handuk kecil, hand kecil di mukanya. Dan I hate them for now. oh, don't be like this lah, don't be like this. Oh, mau kong itu ya lama. Saya tah kong itu ya, itu kan kayak gitu teman-teman. Jadi ya itulah, kalau dulu kakaknya mandi aja dia umur 9 tahun itu masih pakai handuk kecil. Pokoknya nggak boleh kena muka lah. Kalau kena muka, airnya kena muka, yang di shower itu kena muka, itu mereka bakalan kayak susah untuk nafas. Jadi kalau dia alhamdulillah dari mulai sebelum 1 tahun itu udah tak gerujuk kayak gitu. Jadi itu menjadi sebuah kebiasaan. Akhirnya dia terbiasa dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi nafasnya dia juga bisa mengatur nafasnya sendiri kayak gitu teman-teman. Jadi ini lucu sih sebetulnya ya, apalagi yang makan pakai nasi. Anak-anak Hongkong itu nggak ada yang sarapan makan pakai nasi, itu nggak ada teman-teman. Paling mereka tuh makan roti atau minum susu, atau kalau enggak mereka tuh makan oat, kalau enggak ya sereal kayak gitu-gitu. Tapi kalau dia itu nggak bisa, dia makan sereal setengah jam kemudian dia udah lapar lagi, dia nggak bisa makan yang seperti itu. Tapi kalau untuk makaroni atau mie udon itu masih dia masih bisa. Tapi kalau yang kayak roti, kayak cuma roti doang, dia nggak bisa, karena perutnya itu mudah sekali lapar teman-teman. Ya sayangnya, kalian lihatlah makannya ya, kalau makan itu lebih banyak dari porsiku loh sebetulnya.
karena mungkin dia pengasuhnya itu orang Indonesia. Makan kalau sarapan dia cuma makan lauk apa aja dia tuh makan, pasti dimakan kalau nasi. Tapi kalau roti dia langsung bad mood teman-teman. Iya sayang, enak sayang. Enak. Guru lesnya sudah hampir datang ya teman-teman, jadi videonya tak matiin dulu.